Pertama, alhamdulillah Allah kasih kesehatan pada kita memasuki tahun baru Hijriah 1448. Alhamdulillah. Yang kedua saya minta maaf. Ya, kayaknya sudah lembut, tapi berangkatnya memang lepas. Ya, baik. Saya mau membahas pada awal tahun ini masalah sholat. Nanti ada tanya jawab. Ya, karena ini sudah sering. Kenapa saya bahas? Karena salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan al-hijrah. Hijrah itu adalah antahjurul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jadi hijrah itu adalah meninggalkan segala bentuk perbuatan keji. Keji itu segala perbuatan zalim, kasar, belak-belakan. Ya, wa tuqimas shalah, kamu dirikan sholat, wa tu'tiyaz zakat, kamu tunaikan zakat, fa anta muhajir, maka kamu sudah termasuk orang yang berhijrah. Ya, jadi sederhana sekali sebenarnya makna hijrah itu. Ya, kamu tinggalkan segala perbuatan keji, kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat. Kenapa kemudian kok dikatakan mendirikan sholat? Karena dulu mereka tidak sholat. Kenapa Nabi SAW menekankan menunaikan zakat? Karena dulu pun mereka dalam masalah harta belum mau semuanya zakat. Kalau Islamnya dia terima. Ya, kita sekarang sudah sholat, alhamdulillah, sudah menunaikan zakat lewat lazim, alhamdulillah. Ya, sudah tidak pelit lagi, mau berbagi. Nah, cuman bagaimana caranya supaya sholat kita meningkat dari tahun ke tahun? Nah, itulah spirit hijriahnya itu. Kenapa para sahabat itu memilih momentum hijriahnya Nabi dimulai dengan Khalifah Umar bin Khattab sebagai momen awal untuk penghitungan tahun baru hijriah, supaya ada semangat dari tahun ke tahun itu meningkat untuk hijrah. Ya, ada kelompok hijrah ya, biasanya kita kenal dari kalangan artis ya, tapi mudah-mudahan kita termasuk artis di mata Allah. Amin. Iya kan? Jadi ada kelompok hijrah yang mereka memang itu, yang dulunya ya masih meremehkan masalah sholat, ada yang tidak sholat, sudah menganggap dirinya berislam sudah cukup, tapi ternyata tidak. Kalau misalnya sudah sholat, nah sekarang meningkat lagi sholatnya di masjid atau enggak gitu, karena ada pengaruh. Ya, di kopi ngaji itu pada saat tim dari Bodeh, tim pembangunan masjid Musola Fatimah, nah, dia minta bantuan pembangunan masjid atau Musola Fatimah. Dekat sih, itu paling dekat di antara semua karena dia berada di utaranya kopi ngaji. Nah, terus saya bilang, wah bagaimana ya, ini aja masih setiap pelaksanaan kita tombol, ya kita tombol. Yang waktu itu alhamdulillah masih jadi dekan, jadi aman, ya kita tombol selalu begitu karena zamannya kan ini tambah banyak dari 50 orang ya, 50 masih aman, 75 masih aman, 100, sekarang 800. Kemarin sampai itu 8,5 juta. Alhamdulillah ditanggung oleh BNT ya, BNT UMJ. Walaupun tetap kita subsidi, ya tetap kita tambah
Nah, ini tambah banyak. Nah, terus bagaimana ya caranya? Begini aja. Bagaimana kalau Bapak mengelola parkiran? Oh iya, dari situ ada penghasilannya, tetapi satu syaratnya, jangan pernah menagih jamaah saya. Simpan aja kotak amal gitu. Yang alhamdulillah akhirnya jadi. Nah kemarin saya potong. Ceritanya potong. Saya melihat anaknya Pak RT, Pak Mul itu kan tukang potong. Dia koordinator pengajian yang menghubungi saya. Saya lihat ada anak-anak mengelompok buat layangan itu loh. Layangan. Apa ini? Daripada saya lihat anak-anak sekarang kan cenderung apa ya? Di kamar ini enggak. Dia buat layangan, kemudian setelah itu layangan apa nih? Layangan naga. Sambil menunggu bapaknya mempersiapkan cukurnya itu. Layangan naga. Kelihatannya lincah sekali nih anak ini. Saya tanya, kamu siapa yang ngajari? Dari YouTube. YouTube juga, ada kaitannya dengan gadget juga, tapi dia pintar memanfaatkan dari YouTube. Ini dari anak-anaknya juga saya tanya-tanya sampai nungguin dari YouTube. Sudah berapa yang kamu buat? Sudah banyak sih. Kamu kelas berapa? Ya, kelas 3 SD. Sudah banyak yang saya buat. Kamu sendiri? Enggak, saya sama tim. Wah, mengelompok. Saya bersama tim berapa orang? Dia gitu. Nah, 7. Banyaknya itu berapa? Ya sekitar 7 layangan sih. Layangan. Sudah banyak berarti. Iya. Nah, karenanya naga, kepalanya mana? Di tempatnya Mas Handan. Bagus juga ini saya bilang. Setelah itu, terus kamu uangnya dari mana? Kan perlu bahan fiber, beli plastik, tas kresek gitu. Bahannya dari mana? Ya patungan. Patungannya dari mana? Ya uang jajan kita sisihkan untuk beli itu bahan. Setelah itu kita kelompok. Nah, hebat sekali. Jadi nabung, iya nabung. Nah, terus setelah itu dipotong oleh sama itu anak-anak kalau disiapkan tempat bermain, taman kreatif untuk anak-anak. Ini jadi kampung boleh ini sebagai kampung yang nyaman, kreatif, anak-anaknya tidak tenggelam dalam dunia gadget. Karena sudah ada pengajian, alhamdulillah. Nah, kemudian bapaknya cerita, itu gara-gara anak-anak sekarang rajin ke musola. Musolanya bagus dan makmur. Musola kecil, bagus dan makmur. Jamaah anak-anak ngumpul, setelah ngumpul, yuk, iki Arab liburan iki Arab ngopo yuk, gitu. Jadi dari musola itu, kalau bisa dimanage dengan baik, ada kalau malam Jumat itu kafinan, bukan yasinan, al-kafian, iya al-kafian itu. Kemudian setelah itu anak-anak ngumpul, yuk ngopo yuk. Nah sudah ngumpul mereka. Nah terus setelah itu kadang mereka minta layangannya karena di belakang sana sawah. Ya lumayan sih anginnya. Kadang-kadang saya melihat juga layangan naga. Berapa meter kamu buat ini? 160 meter. Panjang sekali. Iya ya Pak. Kadang-kadang anak-anak diterbangkan. Maksudnya deh, orang kuat. Tapi anak ini cerdas. Dia ikat ininya di mana, di pohon atau di tempat babor dikasih pasir supaya tidak hidup terbang gitu. Jadi cerdas mereka itu. Nah, kadang-kadang mintanya di parang kritis. Terus piye sing nganter sapa? Ya aku Pak kanggo kijang kui. Terus anak-anak gimana biayanya? Mereka patungan 50.000. Entah dari mana dia dapat uang itu, padahal anaknya ikut. Entah dari mana dia dapat uang itu. Terus nganter. Saya senang sekali melihat kelakarnya mereka itu
natural, alami, khas anak-anak, tapi anak-anak pengajian. Nah itu gara-gara mereka di musola ini kan. Nah itu hijrahnya itu, ya. Terus masuk di anu kan bayar mahal. Iya, tapi oleh apa namanya dari retribusi itu cuma minta 15.000, padahal aslinya 15.000 per kepala. Kenapa? Karena di sana juga menjadi tempat rekreasi. Kalau ada orang main mancing, ada orang main layangan, itu pemandangan di Parangtritis itu menjadi daya tarik pariwisata. Maksud saya Bapak Ibu, mari kita mulai hijrah anak-anak kita itu, khususnya yang paling khawatir itu anak-anak kita gitu. Kalau Bapak Ibu kan tidak main layangan lagi ya. Tapi kan anak-anak kita, dia butuh wadah. Sekali wadah itu kita buat kreatif, maka akan memantulkan banyak hal. Ini ke sini, ini ke sana, banyak hal positif yang ini kan. Nah, bisa nggak Muhammadiyah menciptakan? Saya tertarik sekali sebenarnya. Saya sering lewat sini, saya sering memuji tempat ini. Ada danaunya, walaupun kadang-kadang tergat ya, ada ya macam-macam bisa dibuat ya untuk anak-anak kita, menyelamatkan generasi kita. Ya, nah itu tanggung jawabnya Mas Haris dan teman-teman. Nah, saya mau ke sini. Kalau dulu mereka tidak sholat, sekarang sholat, itu hijrah. Ya, kalau sudah sholat tapi masih sholat sendiri di rumah, terus setelah itu tahun depannya, tahun ini mulai ke masjid, itu hijrah. Ya, ada petani saya itu, alhamdulillah, dulu saya tidak pernah lihat di masjid. Setelah umroh, alhamdulillah, rajin sekali ke masjid, 5 waktu. Ya, itu antara lain, artinya hijrah juga itu. Nah dulu hanya sekedar sholat untuk dirinya sendiri, sekarang dia mengelompok berjamaah. Nah ngaruh enggak terhadap dirinya dan untuk orang lain? Ya, berani dakwah tidak? Nah kebetulan kemarin itu juga di jamaah pengajian itu ada juga yang baru kali itu dia ikut. Dia senang dengan suasana pengajian kopi ngaji di tengah sawah. Ini katanya tidak ada di tempat lain, biasanya cuma di gedung atau di masjid kayak ini. Tapi ini teruskan ya saya. Ya, jangan sudah ada gedung begini, kemudian setelah itu malah ya manfaatkan saja. Ya, nah ini unik katanya. Bisa nggak saya masukkan kopi ngaji ini sebagai salah satu wisata religi di Yogyakarta? Ya karena kan sawah gitu, ada sungai bersihkan, kemudian wah itu nanti jadi bukan hanya sekedar hiburan, tapi ada manfaat yang diberikan. Oh bisa Pak, Kelurahan Ambar Ketawang sekarang itu memasukkan kopi ngaji sebagai wisata religi. Ini sedang diproses. Ya alhamdulillah, pokoknya berbuat saja, lakukan yang terbaik, berjamaah tim. Insya Allah nanti Allah yang menyaksikan, Rasulnya beserta orang-orang mukmin lainnya. Nah ini kali ini saya mau bahas tentang masalah ini karena kaitannya dengan ini. Kalau kita sudah sholat, kita mau tingkatkan sholat kita menjadi berpengaruh, berdampak. Nah, sekarang itu tema-temanya itu berdampak. Ya. Nah bagaimana supaya berdampak? Kita pahami perintah Allah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya sebenarnya walaupun ini sering disinggung dalam buku atau dalam pelajaran sholat, ya, tetapi seringkali disinggung hadis ini hanya dari segi aspek tata cara bacaan, ya, bacaan sholatnya bagaimana, gerakannya bagaimana, ya. Nah, jika tidak, maka kemungkinannya bahwa roh ditolak ibadahnya, ya, atau divonis bid'ah, ancamannya neraka. Nah, padahal hadis ini juga menuntut kita mencontoh spirit sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya.
Wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu sebabnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dulu ada komunis ya, PKI itu salah satu dia waspada itu orang yang rajin sholat itu karena dampaknya. Nah, orang Belanda itu dia lebih takut kalau misalnya orang yang pulang haji, khawatir terpengaruh di sana. Nah, Kiai Dahlan kan seperti itu, ya, makanya dia diawasi. Kenapa? Karena sholatnya itu ngaruh bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ya, ketika seseorang kemudian menjadi berdaya, menjadi mandiri, itu akan susah dipengaruhi. Kenapa Muhammadiyah susah dipengaruhi oleh kekuatan politik? Karena dia mandiri. Ya, coba kalau misalnya tidak mandiri, tergantung pada penguasa, maka keinginannya akan diatur oleh maunya penguasa, khususnya partai politik. Nah, coba ikuti nanti ceramahnya yang terbaru dari, maaf ya, Gus Yahya. Dia sampai tepuk-tepuk dadanya itu. Apalah kita ini, pesantren kita butuh dana, butuh macam-macam lah. Terus dia menyinggung Muhammadiyah, ya, ya. Jadi dia singgung Muhammadiyah dalam rangka menjadikan Muhammadiyah, ayo kita gimana gitu. Karena dari segi dana, itu luar biasa betul Muhammadiyah, amal usahanya, kemudian apalagi itu keuangannya, pemilikan tanahnya. Ada universitas, tetapi universitas itu biasanya milik pribadi, pesantren milik pribadi. Kalau di Muhammadiyah kan ada yang milik pribadi, ada yang milik Muhammadiyah. Ya, saya diminta untuk mencarikan guru, tapi dimintanya dari guru Muhammadiyah. Padahal ini sekolah alam, ya, bukan punya Muhammadiyah, tapi pengelolanya orang-orang Muhammadiyah yang punya SDM itu adalah Muhammadiyah universitas. Karena salah satu syarat mengajar itu adalah dia punya ijazah yang pendidikan PAI tapi dari Universitas Muhammadiyah. Dia minta sama saya sudah share. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, ada yang mau pesan. Ya, makanya SDM itu penting. SDM-nya luar biasa, walaupun jumlahnya kecil, karena mencerahkan, mencerdaskan orang itu tidak mudah. Ya, tidak mudah mencerahkan. Ada yang, wah, saya ikut dalam perdebatan, bukan perdebatan sih, mendamaikan dan memberikan pencerahan pada orang yang suka menyerang-nyerang Wahabi, maaf Salafi. Apa itu Wahabi? Ya, kebetulan ada ustaz yang berbaju biru itu, dia mengatakan begini, doa iftitah, mana ada hadis, padahal bahasanya jelas, yang menggabungkan antara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dengan inni wajjahtu wajhiyah. Nah, setelah itu ditayangkanlah lagi ustadz yang membantah ustadz itu. Jadi dia mengadu sesama ustadz. Ini berbahaya sebenarnya. Ya, saudara, ternyata ada hadisnya dalam riwayat Al-Baihaqi. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh, dan seterusnya sampai wa ana awwalul muslimin. Ternyata ada. Jadi jangan terpancing dengan ustadz-ustadz yang haji aja belum atau haji baru 2 tahun itu kayak begitu. Jangan terpancing. Padahal hasil penelitian saya, ustadz itu justru yang benar. Cuma cara menginikan, nah tuh kan ada hadisnya. Nah, cuma ustadz yang dijadikan sebagai pembantah itu juga tidak membaca secara utuh hadis itu.
Nah, saya kebetulan orang hadis, ya. Keilmuan saya itu adalah spesialis ilmu hadis. Saya berkali-kali mengatakan bahwa ini wajah wajahiyah dalam hadis itu digunakan untuk menyembelih hewan. Ketika Nabi SAW menyembelih hewan kurban 2 ekor kibas, kabusyain, al-kabusyain, ya, 2 ekor kibas itu disembelih, pakainya ini wajah wajahiyah. Setelah itu Bismillah, ya, dengan nama Allah, ya, saya berkorban, ya, untuk dan untuk umatku. Jadi 2 itu. Nah, baru ini wajah wajahiyah. Dalam kutubus sittah itu dipakai, ya, ketika menyembelih hewan kurban. Agak panjang, tapi bisa juga yang pendek di akhirnya saja. Ya, nah, tapi Imam Al-Baihaqi dia katakan tidak mungkin imam madhab, dia katakan imam madhab, padahal bukan imam madhab ya. Memang dia Syafi'iyah. Wafatnya 458 Hijriah. Berarti kan abad ke-5 ya? Iya, abad ke-5. Ya, 458 Hijriah. Dan itu satu-satunya mengatakan bahwa bacaan ini ternyata ada sebagai doa iftitah. Yang ada doa iftitah itu wajah wajahiyah. Itu hadisnya sahih dan panjang menurut tarjih Muhammadiyah. Tidak hanya sampai wa anna minal muslimin atau wa anna awwalul muslimin, tapi masih lanjut. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka. Ya, itu. Wa ana dzalamtu nafsi wa taraktu bidambi faghfirli dzunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang hafal sampai sini angkat tangan? Kayaknya ada. Tapi rata-rata ibu, bapak hafal boten? Boten. Padahal itu dalam HPT 1 itu sudah dicantumkan. Boleh disebutkan dibaca pada saat sholat wajib mafruḍah, ya. Dan boleh, dan umumnya Nabi SAW membacanya pada saat sholat malam sendirian. Lebih sering Nabi SAW membaca doa yang panjang ini, doa iftitah yang panjang ini pada saat sholat malam sendirian. Walaupun kadang-kadang bacanya yang pendek. Subhana, ya, ya. Subhan apa tadi? Ya, itu sudah dibangun oleh tim Muji. Dan yang satu ya, Subhanadil Mulki. Yang benar adalah apa? Subhanadil. Ayo. Dalam fatwa subhanallah, pakai subhanallah, bukan subhanadil mulki. Dalam APT 1 itu sudah diralat oleh tim tarjih, tim fatwa tarjih. Yang tadinya subhanadil mulki wal malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azama, kemudian dikoreksi dalam 2 kali fatwa tarjih ketika ada yang menanyakan doa iftitah. Apa katanya? Ternyata doa subhanadil mulki wal malakuti tidak ada sumber hadisnya. Yang benar adalah subhanallahi bil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azama. Ini ya, itu koreksi, tapi waktu ya subhanallahi bil malakuti wal jabaruti
wal kibriyai wal azamah. Lebih singkat sebenarnya, cuma pakai subhanallahi. Kalau dalam buku saya dua-duanya saya sebutkan. Boleh subhanallahi diganti Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibri wal azamah. Itu hadisnya riwayat Abu Dawud. Kalau yang tadi hadisnya riwayat At-Tabarani. Iya. Jadi ini pentingnya. Nah, saya kembali ke tadi doa iftitah itu. Jadi ini wajahku itu sebenarnya pertama tidak ada yang menggabungkan dalam sebuah hadis Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Itu hadisnya terpisah. Ya, jadi kalau mau yang pendek Allahu akbar kabira sampai wa asila saja. Itu sudah cukup. Nah, kalau Anda haji dan umroh, rata-rata imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu pendek bacaan iftitahnya. Kadang barusan takbir Allahu Akbar. Setelah itu baca Al-Fatihah. Kadang kita membaca Allahumma barik pun tidak selesai. Ya kan? Terus yang sudah haji atau umroh lah yang paling. Ya. Karena kita tidak sempat itu baca doa iftitah yang biasa kita pakai. Makanya saya kasih masukan waktu itu, saya ikut nostalgia waktu itu. Kalau mau cantumkan yang pertama ini, karena dulu saya dibantah oleh tim tarjih. Ya, kebetulan ada yang nanya, bukunya Syakir Jamaluddin sholat sesuai tuntunan Nabi SAW kok 3 pilihan doa iftitahnya. Pertama Allahumma barik, itu muttafaqun alaih, rawahu jamaah. Yang kedua Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, itu pilihan yang pendek. Nah, yang ketiga wajjahtu wajhiya, itu yang panjang sampai tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu yang panjang. Silahkan pilih yang mana. Nah, tentu disesuaikan dengan kondisi kita, ya. Tapi ingat, sholat itu termasuk ibadah mahdhah, ibadah khassah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Pilih saja, mau yang panjang jangan dipercepat. Ya, kalau mau cepat pilih yang pendek. Saya saja yang sering saya ceritakan pernah hampir ketinggalan pesawat, tapi pas mau masuk di pesawat itu sudah boarding, sudah di depan gate belum boarding. Setelah itu pas azan zuhur, wah, di depan gate 1 Makassar itu masjid, ya. Lebih bagus saya sholat dulu, paling masih agak lama. Kalau saya pakai bacaan yang biasa saya baca, saya khawatir ketinggalan lagi dan itu tidak ada maaf. Saya sudah tahu lah kebetulan. Nah, saya pilihnya yang pendek-pendek. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar kabir, alhamdulillahi katsiran, subhanallah. Setelah itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ingat, cara membaca Al-Fatihah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqattimu qira'atahu ayatan-ayatan. Dia pegang. Jadi tidak satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang, ya, per ayat. Jadi singkat tapi berkualitas, bisa khusyuk, tidak memilih bacaan yang banyak, pilih yang pendek. Karena ada beberapa yang sedangkan itu Allah membagi muttafaqun alaih, rawahu jamaah. Yang pendek itu tapi tetap sahih hadisnya, riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai. Gitu kira-kira, ya. Nah, akhirnya saya bisa mendamaikan. Padahal bapak yang baju biru itu, walaupun saya kenal sebenarnya namanya Ustaz Zulkarnain,
Ini agak keras memang Ustaz Muhammadiyah satu ini dari Madura, Ustaz Zulkarnain Al-Maduri. Saya dia berdakwah itu jangan keras-keras lah. Ya, nah dia memang itu, wah sehingga mau menampilkan wajah Muhammadiyah yang tegas, ya, ya gaya dia gitu, ya. Kemudian tapi Ustadz itu benar loh yang pakai baju biru itu, dia hanya wah tapi saya diserang, Anda jangan Anda bela-belaan katanya itu Ustadz Wahabi. Tidak, sebenarnya saya hanya mau mendudukkan masalah karena saya diserang begitu. Mas, saya itu hanya mendudukkan masalah, kayaknya benar Ustadz itu, ini hadisnya, riwayatnya ini, yang ini wajah itu satu-satunya mengatakan sebagai doa, yang pakai ini loh ya, sebagai doa itu adalah Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu kadang mengutip hadis, ada juga yang salah, makanya dia tidak masuk, jaraknya pun jauh, 456 Hijriah gitu. Ya, tapi sebagai ulama hadis, saya mengapresiasi beliau. Saya sering merujuk kitab-kitab beliau, tapi harus kita tidak menerima ya langsung begitu. Nah, saya kira ini sebagai sebagai pandangan untuk kita. Nah, baik, saya lanjut. Barometer baik buruknya perbuatan hamba bisa dilihat dari pelaksanaan sholatnya. Itu sebabnya sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti ketika kita meninggal. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholatuhu. Nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat kita. Nah, itu hadisnya riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Tapi nanti dalam riwayat At-Tabarani itu dikatakan ada tambahan fa'in soluhat, atau Baroni itu sebelum Al-Baihaqi, fa'in soluhat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Wa'in fasada, namun apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Jadi dari sini bisa kita tahu bahwa oh benar kata Allah, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lanjutannya wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan wala dzikrullahi akbar, dan zikrullah yang dimaksud adalah sholat. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Akbar, sangat dahsyat pengaruhnya. Kenapa sholat kita tidak ngaruh? Karena umumnya kita sholat, yang kita ingat itu bukan Allah, tapi segala persoalan hidup yang sedang kita alami. Persoalan utang, ini tadi pagi lagi ramai di mana kopi ngaji itu, ya. Persoalan utang, persoalan anak, persoalan suami, persoalan istri, dan lain-lain. Nah, kebetulan ada yang nanya, yang ikut grup kopi ngaji simpen. Oh, Pak Sosiawan, ya. Nah, ada yang nanya, mungkin tahu ya. Pertanyaannya gimana? Oh, sorry. Saya baca, ini persoalan utang yang dia tanya. Kopi ngaji. Oh, kopi ngaji itu artinya kau pergi ngaji. Tapi ada kopinya, tenang kalau di sana. Mana tadi? Tenggelam dia, kopi. Aneh. Oh iya. Pertanyaan itu dari Pak Joko. Dari Pak Joko, betul ya? Ada Joko Gunawan. Ya tadi begini Pak, ini tentang utang ya. Maksudnya harusnya semakin tahun semakin kita hilangkan yang berkaitan dengan dosa-dosa. Kalau kemarin kan tentang riba, jangan sampai sholat kita bagus, puasa kita bagus, zakat kita, tapi kita bermuamalah dengan muamalah yang riba. Waduh, emang kalau bisa semua titik-titik lubang dosa yang Allah benci ditutup.
Ya. Nah, kebetulan ini ada pertanyaan di grup ya. Mohon pencerahan Ustaz. Seseorang punya utang banyak, tapi udah lama tidak melunasinya. Bukan karena ia nggak mampu untuk bayar, tapi setiap diingatkan oleh peminjam katanya gampang, gampang. Pak, adakah dalil yang menganjurkan utang itu segera dibayar? Dan bagaimana dia mati tapi hutangnya tak terbayarkan? Ya, mati dalam kondisi masih berhutang. Ya, nah saya jawab, karena dia tanya adakah azab macam-macam. Saya katakan mengerikan. Siksa orang yang mati dalam keadaan berhutang, padahal sebenarnya dia mampu melunasinya jika memang punya niat. Kenapa ada orang yang berhutang tidak bisa melunasi? Nggak niat kok. Memang ada yang memang tidak mampu, ya sudah dimaafkan saja. Syukur disedekahkan. Oh udah, makanya sudah titen, ilmu titen. Oh ini lagi, ya udahlah dikasih aja, nggak usah diulangi. Karena kita yakin dia tidak bisa melunasi juga. Kata Nabi SAW, siapa saja yang mengambil harta orang lain, artinya berhutang, seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan bantu dia melunasinya bagi orang tersebut. Namun barang siapa yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, artinya tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Ya Allah, ya. Allah merusakkan, saya kasih hadis riwayat Ibnu Majah. Allah merusakkan orang itu bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia. Hidupnya gelisah, tidak tenang, kehilangan kepercayaan atau trust dari saudara, dari teman, rekanan bisnis, dan di akhirat lebih ngeri lagi, dimasukkan dan dirusak Allah di neraka. Ini kelihatan yang bicara ini ada diutangi juga banyak. Kata Nabi SAW, ini kata Nabi ya, ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Makanya kadang-kadang ada pengumuman ya ada urusan anak Adam, segera menghubungi keluarganya untuk menangis bersama. Amal kebaikannya berupa sholat, puasa, hajinya, dan semacamnya bisa bangkrut dan habis terkuras dialihkan ke orang yang dihutangi, bahkan bisa minus sehingga wajib masuk neraka. Jadi hati-hati nih, ini hablum minan nas ini, tapi ada kaitannya dengan hablum minallah nantinya. Apalagi sudah hutang, janji-janji terus tapi tidak ada realisasinya. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita dari sifat seperti ini. Itu sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyalahkan orang yang berhutang padahal sudah punya uang karena sangat menjengkelkan. Terus tadi, bahkan jika dia mati syahid sekalipun, syahid itu kan balasannya surga kan? Haji mabrur balasannya surga, maka utangnya membatalkannya masuk surga. Kata Nabi SAW, semua orang dosa yang mati syahid diampuni. Ya, hadis ini dikatakan dimasukkan dalam surga, kecuali utang. Utangnya punya tidak jadi. Itu sebabnya beberapa tema pengajian kopi ngaji dan seterusnya. Ya, jadi itulah kira-kira. Ya. Nah, mudah-mudahan dari sholat kita kemudian jadi tambah baik kita, ngaji kita tambah baik dari kita, karena yang menyebabkan kita baik itu sholat dan pengajian. Ya, ikut aja terus, nanti akan mendapat pencerahan. Kok ada bang Tenal ya bang, baca suwi-suwi? Oh iya. Kadang-kadang ada yang panik. Ya, saya mau jelaskan yang terakhir. Jadi sholat yang dilakukan sesuai dengan prinsip utamanya zikrullah wa qimis sholat dzikri akan mampu membuat orang kemudian khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Nah, disitulah pentingnya pengajian. Ya,
Kita mengenal siapa Allah yang kita sebut, yang sering kita sebut, yang sering kita sebut dalam sholat kita. Kenapa orang tidak khusyuk? Karena kita tidak mengenal ini Allah yang disembah. Kita menghormati orang itu karena kita kenal siapa sebenarnya. Ada orang yang tidak menghormati orang yang karena dia tidak kenal. Kalau dia kenal, orang ini orang mulia. Sampai ada tuh di YouTube itu, saya ajak anak saya menjenguk orang yang sudah sangat berjasa pada bapaknya. Itu silaturahmi. Nah, kamu bapak ibumu tidak akan seperti ini dan tidak bisa menyekolahkan kamu kalau tidak dibantu sama bapaknya. Nah, silaturahminya ya, karena Allah bukan sendiri. Segala kebaikan yang kita lakukan pasti Allah catat. Tapi kita silaturahmi dunia kan kita lanjutkan dan Allah tetap catat sebagai kebaikan. Maka salah satu syaratnya itu, salah satu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya menyambung tali rahim terhadap keluarga bapak ibu yang dulu dia sering silaturahmi. Karena mungkin masalah kita itu selesai gara-gara bapak kita sering ngopi di tempat bapak kaya. Lah iya kan? Ya, makanya kumpul dengan orang-orang yang baik pasti ada pengaruhnya. Kasih nasihat, bagaimana? Memang ya istri ada yang begitu, ada yang begini. Ya kata Gus Bah itu apa? Kemarin tadi saya share di tadi atau kemarin ya? Oh ini banyak juga yang komen. Gus Bah itu bilang begini, perselingkuhan terjadi karena perempuan terlalu ramah dan sopan terhadap laki-laki lain sehingga memicu laki-laki lain untuk menggodanya. Maka salah satu ciri perempuan soleha akhir zaman adalah Judas. Iya maksudnya ini. Tapi ini filsafat tinggi ya. Jadi untuk menjaga suaminya. Jadi Judas. Tapi saya komentari, tapi saya kirim di grup Kopi Ngaji. Tidak bisa disamaratakan. Ada yang selingkuh karena istrinya Judas, ada juga istrinya Judas tapi suaminya tidak selingkuh. Sabar tenang ini. Terus saya lanjutkan, kenapa? Karena yang Judas istri tetangganya. Kalau istrinya sendiri ya mikir lah, itu yang menyebabkan suami cari ketenangan dan dia mendapatkan ketenangan dengan wanita yang lain. Ya, introspeksi. Baik, waktunya tanya jawab. Monggo, kalau ada yang bertanyakan, silahkan. Iya, monggo, Ustaz. Ini. Nah. Asal. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Bapak bukan dari majelis haji, tapi mau tidak mau hadis hadis dan sebagainya juga berhubungan dengan haji. Jadi kalau kita perhatikan bahwa fatwa di Muhammadiyah itu sering mengalami, ya kalau tidak kita katakan berubah ya perkembangan lah. Misalnya di awal Muhammadiyah pakai kunut, kemudian perkembangannya tidak pakai kunut. Kemudian misalnya yang baru ini biasanya kita sholat Fatihahnya tidak Bismillahnya disir, sekarang boleh jahar gitu. Ya, kalau masalah sholat insya Allah nggak ada masalah, tapi kalau nanti itu yang berhubungan dengan halal haram, misalnya saya dengar Muhammadiyah kan sudah memfatwakan rokok itu haram. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang merokok itu katanya memang fatwanya belum ditangkis atau gimana, jadi belum diumumkan sehingga masih banyak yang belum paham. Nah maksud saya gini, jadi kalau masalah hukum sebelumnya ini misalnya rokok kemudian boleh, kemudian keluar hukum tidak boleh. Nah atas bagaimana yang dulu dan terlanjur merokok. Termasuk misalnya kalau saat ini Muhammadiyah kan punya fatwa jasa koperasi itu halal.
karena kerjasama. Tapi karena Muhammadiyah terlalu sering berubah fatwanya, nah kalau 2, 3, 4, 5 tahun kemudian nanti muncul fatwa koperasi haram, nah gimana kita yang sudah berkoperasi selama ini? Jadi apa ya, yang ditanyakan itu setelah keluar fatwa yang berbeda-beda ini kita yang sudah melakukan yang berbeda dengan fatwa yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga cerita mana? Moga ibu, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara bisa sholat khusyuk di saat kita banyak masalah? Terkadang kita berusaha khusyuk, tapi ingat lagi, khusyuk ingat lagi. Seperti itu tersebut bagaimana Ustaz? Terima kasih. Betul balik. Satu lagi. Sampai geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang ingin saya tanyakan untuk bacaan salam Bapak yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup Assalamualaikum. Terus yang salam kedua bagaimana? Itu Bapak, akan ada yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu yang betul yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tidak terus jawab. Ya, berarti nanti ada pertanyaan 3 orang. Oke, matur nuwun. Saya mulai dari yang kedua dulu ya, tidak apa-apa ya. Ini pertanyaan tentang khusyuk ketika masalah banyak pikiran lah, ya, banyak masalah yang mengganggu pikiran kita. Ibu salah nanya ke saya kayaknya, karena saya juga sering begitu. Manusiawi Bu. Sangat sulit, betul-betul saya sangat sulit. Ada masalah, ya. Tapi untungnya saya sedikit masalah, ya. Tapi kadang-kadang di antara masalah yang ada, kadang-kadang hubungan yang saya sudah berbuat baik, sudah saya ini maafkan, tapi melunjak. Misalnya dari karena Bu dari dulu. Padahal dalam posisi itu sebenarnya dia yang salah, cuman saya sering itu. Lalu kalau hutang, alhamdulillah ada juga. Makanya saya bisa cerita panjang tentang bagaimana begitu menjengkelkannya orang yang punya hutang puluhan juta, mengingkari janji. Aduh, ya gampang. Besok, gampang, pasti dilunasi. Di saat saya sangat membutuhkan uang itu, ya, sampai saya masukkan dalam ceramah di Al-Aman, ya, iya, coba di situ. Tapi sebenarnya saya kasihan sama orang yang berhutang. Sebelum mati, saya katakan, sampai kerasnya, sebelum Anda mati. Padahal bisa juga saya jangan mati. Sebelum saya mati, Anda punya kesempatan. Kalau ada niat, karena dia bisa beli yang lain, dia bisa beli ini, dia bisa bisnis ini. Tetapi untuk melunasi itu tidak jadi prioritas itu. Dicicil juga tidak masalah, yang penting itu. Saya tidak pernah kalau telat tambah, enggak boleh itu. Kemarin kan sudah dibicarakan tuh di kopingan itu. Kalau telat kena denda, tambah lagi, enggak boleh.
Padahal itu bisnis. Ketika dolar waktu itu, masih sangat sedikit, ya, sekitar 7 tahun lalu kan dolar tidak begitu ini. Dolar terbaik itu pada masa Habibie, dari 17.000 itu bisa menjadi 6.000 lagi. Itu Habibie. Cuma saya yang diturunkan. Orang Indonesia tidak suka itu. Jadi gitu ya, saya sudah ingatkan sesudah. Untungnya saya punya istri yang selalu menyabarkan sabar. Itu penting gitu. Akhirnya saya bawa ke sholat. Masih teringat juga. Ini mungkin ibu sholat nanya ke saya. Ya, memang berat Bu, belum lagi sama anak, ya, belum lagi sama suami. Akhir-akhir ini kok sering mesra, tanpa mesra. Curiga juga, biasanya nggak pernah mesra. Ya, orang Allah ini selama 30 tahun menikah nggak pernah panggil yang. Kebetulan dia nggak pernah. Cermat kalau ada suami yang agak berbeda, sering manggil yang padahal selama itu hati-hati, mungkin ada yang lain. Macam-macam lah, ya, macam-macam. Jadi itu Bu ya. Tapi berupaya menyingkirkan hal-hal di buku ini saya jelaskan sih hal-hal yang bisa mengganggu kehusuan kita, ya, disingkirkan lah. Ya, kali ini kita tentu ini fokus sholat, mengenal Allah, ma'rifatullah, Allah bisa menyelesaikan segala. Kalau tanpa pengajian, tanpa ada mengenal Allah, tidak bisa, sulit. Karena ada yang lebih akbar dari semua masalah yang ada di dunia ini. Nah, itulah Allah. Allah nanti akan menyelesaikan. Nasihat tetap kita ingatkan. Begini Pak, saya pernah ditagih persoalan tanah di belakang itu. Saya beli tanahnya, makanya hampir jadi tempat kuping ini. Jamaah tiba-tiba itu, ya sudah. Tapi terus terang saya belum ada uang ini. Terus bagaimana caranya? Ya saya minta, kalau ibu memang mendesak, udah saya bayar panjang. Setelah itu, tapi saya cicil 1 tahun aja, 1 tahun. Oke, setuju. Nah setelah itu baru 1 bulan udah ditagih Pak, donasi. Ibu kita kan perjanjiannya 1 tahun, baru 1 bulan. Bulan kedua masuk minta, bulan ketiga capek juga saya. Alhamdulillah 4 tahun tanah saya di Makassar sana saya tawarkan, tidak pernah laku. Pas mau menikahkan anak saya yang pertama itu dibeli orang, baru dilamar, besok saya bilang menikahkannya pakai apa ya? Sudahlah, saya punya pegangan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya punya pegangan itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menikah itu bagian dari jalan takwa, menikahkan anak. Allah akan kasih jalan keluar baginya dan kasih rezeki dari yang arah yang tidak disangka-sangkanya. Saya yakin betul itu. Baru saya lama pakai banget, pokoknya nikahkan aja lah dengan cara sederhana di KUA Gamping ke depan ini. Ya, waktu itu masih di sana. Nah, setelah itu sudah Bismillah. Alhamdulillah malamnya tanah saya ditawar orang 2 kampung sekaligus. Saya katakan, Bu, ya Allah, Allah kasih rezeki. Padahal sudah lama. Nah setelah itu lunas pula utang saya yang bukan lagi itu 3 bulan setelah saya lunasi, ibunya meninggal. Ini ibu itu orang baik, jamaah masjid boleh. Ya, ibunya meninggal. Coba kalau misalnya dia tidak tagih-tagih saya masih santai saja, masih 1 tahun. Itu 3,5 bulan setelah itu meninggal ibunya. Jadi saya berterima kasih dan mendoakan khusyuk. Ya Allah, ibu ini. Jadi kadang-kadang Pak Bu menagih hutang ibu, yang menagih hutang-hutang ibu-ibu, bapak juga. Itu adalah mungkin malaikat yang diutus Allah untuk mengingatkan kita sebelum kita mati. Terus nonton aja gitu. Alhamdulillah selesai.
Itu Bu ya. Jadi Allah semuanya tetap yang paling utama, tidak ada yang tempat berbagi kita, tempat mengadu kita. Nah, istri saya itu paling ahli dalam masalah doa seperti ini, paling khusyuk. Ketika saya pertama kali mengenal dia sering menangis di sajanya sampai saya merasa bersalah. Ya, apakah ibu salah pilih? Karena dia sering menangis. Oh enggak, ini kebiasaan saya mengadunya pada Allah gitu ya Allah. Ya, itu baru satu kan. Direkam ini kalau gitu. Oh, istrinya ada juga di sini. Gitu ya. Nah, yang kedua, Mas Mulis. Fatwa mana yang berbeda? Yang tentang BMT, tentang koperasi? Oh, misalnya kalau tadi contoh yang berubah-ubah itu. Kalau jadi pertanyaan itu kalau saat ini boleh, besok nggak boleh. Itu yang tadinya dibolehkan apa? Terus gimana? Oh baik, terima kasih. Jadi begini, tentang rokok contohnya, atau tentang koperasi. Koperasi itu ada yang boleh, ada yang tidak. Tergantung. Asuransi juga, asuransi itu ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, ada yang menolak asuransi karena apa? Sudah ya ada ribanya. Kalau dia asuransi itu menanam uangnya, menyimpan uangnya di bank konven, ingat itu. Oh, kemarin dibahas itu. Sampai kok lebih banyak gitu. Ada bank syariah yang sedikit. Nanti saya bisik-bisik aja yang sedikit yang mana. Ya, ya, yang sedikit. Saya kalau mau ngutang termasuk menikahkan anak itu saya pinjamnya ke bank itu, ya, bank syariah itu. Nanti lah, nanti yang kasih fee sama saya kan enak. Iklan. Iya, bersaing dia dengan bank konven. Ya, bersaing. Tapi saya lebih memilih ini. Baik. Jadi itu ya. Nah, termasuk rokok. Terus gimana yang dulu? Kemarin saya sampaikan tentang tata cara doa iftitah. Yang umumnya masyarakat Indonesia tahunya doa iftitah itu yang tadi yang saya jelaskan. Allah Akbar kabira nyambung dengan ini wajah itu sampai wa ana awwalul muslimin. Saya katakan itu doanya terpisah sendiri-sendiri, tidak pernah digabungkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja di Indonesia yang menggabungkannya. Dalam hadis tidak ada satupun yang menggabungkan ini. Jadi kalau mau sendiri-sendiri aja. Wah, terus ibu maaf ya, ibu mengajar guru ngaji di situ sudah simbah sepuh. Umurnya berapa Bu? 80-an. Nah ternyata itu saya mengajari, saya mengamalkan dan mengajari jamaah saya seperti itu. Terus bagaimana? Saya dosa Pak gitu. Aduh, saya katakan Ibu, kita ini kan semuanya tahu bahwa apa yang diajarkan oleh ustadz kita, apa yang kita baca dari buku sholat yang selama ini, itu kan taunya kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu karena kita dari orang umum. Nah, dari Nabi udah, ibu maafku, dimaafkan. Sebagian ustaz itu memang bukan dari orang hadis. Nah, kalau saya kebetulan kan orang hadis, jadi saya bisa langsung teliti, masukkan hadisnya, saya koreksi lagi. Ini ada bacanya. Beberapa bacaan yang dulu saya hafalkan sejak kecil itu hapus gara-gara saya belajar hadis. Ternyata pas saya masukkan dalam buku saya ini, buku sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok udah ada hadisnya ya? Ya seperti itu juga ya, doa duduk di antara dua sujud itu, Rabbi ghfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani wa'afini wa'afani, tidak ada hadisnya. Dalam doa apapun juga, khususnya dalam masalah duduk di antara dua sujud. Kalau di luar duduk di antara dua sujud ada satu hadis. Ya, ketika itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar,
itu doa yang ini, kemudian ada sahabat itu pergi kemudian balik lagi, itu kan untuk Allah, untuk saya mana? Terus Nabi SAW mengajarkan Allah maghfirli warhamni, di akhirnya wa'afini wa'afani. Tapi itu bukan doa duduk di antara dua sujud, ingat ya. Nah itu artinya doa yang bisa diamalkan setiap hari di luar sholat, oke. Ya, di luar sholat. Nah jadi itu ya. Nah orang ibu ini menangis, saya katakan, Bu, makfu, hukumnya makfu, ibu dimaafkan. Nah cuma inilah kesalahan ibu mengundang saya. Setelah saya tahu kok masih mengamalkan itu, sudah bukan tanggung jawab saya. Wah kalau panjang lebar doanya, dan diupayakan sedikit demi sedikit. Sama dengan ketika saya mengislamkan 3 orang sekaligus di Samigaro, siapa namanya, Ustadz Agustinus yang datang ke rumah minta saya katakan, kamu serius mau masuk Islam? Dia serius. Berat loh masuk Islam, ada sholat 5 waktu, harus puasa, zakat, haji kalau sudah mampu. Ya, sholat itu ya diajari setiap hari, kemudian bacaannya mau siang. Nah, dia sudah tahu. Ya, nah setelah itu baru saya sahadatkan. Karena memang ya, tapi perlahan saja. Ada kelompok mu'allaf, perlahan satu. Allah maha pemaaf, Allah maha memaklumi. Tapi jangan terus menerus. Sudah 20 tahun jadi mu'allaf masih begitu saja. Dan bukan mu'allaf lagi. Ya, kalau misalnya mu'allaf yang baru masuk apa makluman di sini. Ya, nah jadi gitu ya. Tentang koperasi ada yang ini, ya sudah beralih sekarang ke yang syariah. BMK itu sebenarnya koperasi. Ya, Baitul Mal wa Tamwil itu bentuk koperasi. Ada yang syariah, udah kita percaya saja pada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah kemarin yang mengisi sama dengan Ustadz Mukhlis, tapi Rahmanto. Ustadz Mukhlis Rahmanto, dia DPS BNT, ya itulah yang menyampaikan. Ya, apakah kita mungkin terhindar dari riba, dari bank konven? Ya tidak. Di Indonesia tidak. Kayak saya punya bukan Bank Mandiri, itu konven. Kenapa? Karena serdos saya itu semuanya serdos Indonesia ini dikirimnya lewat Bank Mandiri. Ya, jadi mau tidak mau itu. Memang saya tidak menyimpan lama-lama uang saya di sana. Sedikit masalahnya. Baik, yang ketiga tentang salam. Ini saya mau sampaikan ya. Tentang salam sebenarnya itu bagaimana sih? Oh, mana tadi? Munastarji. Ini, sorry. Aduh, bukan di sini. Belum selesai makanannya. Intinya begini. Bukan di sini. Ini belum pelatihan sholat. Pelatihan sholat Muhammadiyah, dari Muhammadiyah. Bab yang paling akhir supaya ada darinya. Nah ini dia. Munastarji Muhammadiyah ke-27 tahun 2010 di Malang. Ini saya hadir. Ya, telah memutuskan untuk memberikan 2 pilihan. Ada dalam HPT 3 yang tebal itu, yang 700-an halaman. Ya, memberikan 2 pilihan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullah, 2 kali ke kanan dan ke kiri. Dasarnya hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan lain-lain. Terlalu banyak yang meriwayatkan hadis ini, sehingga yang pilihan utama adalah Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Lihat HPT 3 halaman 191 192.
Nah, tadi yang ditanyakan itu salam wabarakatuhnya ke kanan, yang ke kiri tidak. Begini, dulu haji APT 1 itu mencantumkan wabarakatuhnya 2 kali ke kanan dan ke kiri. 2010, tapi sebelum-sebelumnya sudah difatwakan itu. Dan setelah itu ada di putusan 2010. Berarti sudah 16 tahun yang lalu ya. 2026 sekarang. Nah, itu kita teliti lagi. Saya majelis tabligh sebenarnya bukan peserta, tapi saya minta tolong saya diundang dong. Ya, karena saya punya keilmuan ini. Akhirnya saya diundang dan saya kemudian berbicara. Masih ada beberapa yang sudah meninggal, ya, Pak Bibisono dari Lamongan. Kita presentasi makalahnya Prof. Samsul Anwar dan kemudian yang lain dari peserta, bagaimana tanggapannya. Saya bilang waktu itu tolong kasih alternatif. Jangan hanya satu pilihan. Bukankah tarjih Muhammadiyah biasa kasih alternatif? Doa kita ada 2 alternatif. Allahumma baik dengan wajah wajahiyah. Walaupun sekarang saya minta tambahkan kabiro walhamdulillahi katsiro, yang dulu oleh tim fatwa dikatakan tim fatwa ya, yang juga mahasiswa saya ternyata yang menulis itu. Ya, yang putusan resmi dari Muhammadiyah 2 itu, yang Allahu Akbar kabiro tidak dicantumkan, tidak usah diperhatikan. Padahal penanya itu nanyanya bagaimana dengan Allahu Akbar kabiro sampai wasilah. Pertanyaannya kuat nggak hadisnya? Sebenarnya sederhana, tinggal dijawab kuat atau tidak. Hadisnya sahih. Dan manhaj Tarjih Muhammadiyah menyatakan selama hadisnya makbul, maka itulah pendapat Muhammadiyah bersumber dari Nabi SAW. Itu bersumber dari Nabi SAW. Saya cantumkan. Tapi alhamdulillah diputuskan sudah masuk kan di HPT 3 itu pilihannya 3 kan sekarang. Allah baik, Allah berkabir sampai wasilah, wajah itu wajahnya sekarang 3. Nah itulah pentingnya masukan-masukan, dan tadi mengatakan tarjih tidak menutup diri dari masukan-masukan asal berdalil. Makanya kalau kasih masukan, kasih dalil pembanding. Nanti akan dikaji lagi, kalau benar kata tarjih, kami akan jadikan sebagai putusan. Nah, terbuka dia. Termasuk salam. Salam ini sudah ada masukan-masukan, yang pakai wabarakatuh ini, tapi akhirnya diteliti Prof. Samsul Anwar. Ternyata dalilnya, walaupun lebih banyak kitab yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah itu ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi dia ingin menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri juga punya dalil. 3 kitab hadis dia munculkan. Walaupun sekitar 7 kitab hadis itu juga lebih banyak menyampaikan bahwa salam itu yang sahih, yang tidak ada perselisihan dan perdebatan di dalamnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu salam pertama. Tapi oleh tarjih dijadikan sebagai pilihan kedua. Oleh tarjih, Anda boleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, wabarakatuh juga ke kiri. Waktu itu memang saya bilang, sekiranya makalah Prof. Samsul Anwar, ini guru saya loh ya, dari sejak S1 sampai dan S3, ini guru saya ya. Beliau sekarang lagi sakit ya, tapi sudah mulai membaik ya, kita doakan kesembuhannya. Jadi saya katakan kalau mau mempertahankan makalahnya Prof. Samsul Anwar, silahkan. Mau mempertahankan HPT 1, keputusan HPT 1, silahkan. Tetapi tolong berikan alternatif sebagaimana ciri Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah kasih alternatif. Doa kita ada 2 alternatif. Doa ruku ada 3 alternatif. Doa sujud ada 3 alternatif. Salam kasihlah yang aman, yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda kalau
umroh atau haji, Anda hanya mendengarkan salam tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dibilang kurang. Itu semua ulama sepakat akan salam seperti ini. Tapi ketika ditambah wabarakatuh, ulama hanya umumnya Sunan Abi Daud itu sebagai sumber perdebatan salamnya tadi itu diambil dari Subulus Salam ambilnya dari Abu Daud. Pas kita teliti Sunan Abi Daud, ada 11 cetakan kalau tidak salah itu. Nah, 7 saya katakan ya 11 ya. Lebih banyak yang Assalamualaikum. Alternatif pertama begini di Sunan Abi Dawud, pilihan pertama Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hadisnya aman. Pilihan kedua, ada cetakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kirinya tidak ada. Dan ada cetakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan wabarakatuhnya juga ke kiri. Kira-kira apa pikiran Bapak Ibu? Mungkinkah 2 cetakan ini salah semua? Atau benar salah satunya? Tidak mungkin benar semua. Oke? Nah, ternyata ulama hadis yang lain yang mensyarat kitab Bulughul Maram, Subulus Salam itu mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang wabarakatuhnya hanya ke kanan. Nah, itu yang saya pakai. Tapi boleh nggak mamanya seperti ini? Boleh, selama kasih tanamu. Profesor Yunus Ilyas ada yang mengadu pada dia. Bagaimana dengan anunya Sakir? Yang penting Sakir bisa memberikan alternatif tanamu tadi dan hanya dasarnya. Saya sendiri kata Prof. Yunus Ilyas, saya kalau salam saya lebih cenderung Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Beliau lama di Makkah. Beliau kuliahnya di Riyadh, ya. Nah, jadi itu yang beliau pelajari. Saya kira gitu ya. Mungkin kalau masih ada, tinggal 4 menit habisnya. Tinggal penutup saya kira. Minta maaf kalau ada kekurangan dan ketelatan. Mudah-mudahan di waktu yang lain, yang penting baca ya. Baca bukunya, kalau ada sesuatu bisa ditanyakan, atau setiap Sabtu ketiga ke kopi ngajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.